Salam puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Saya Pendeta Syed Dayat, senang menyapa kita kembali. Kita bersyukur buat anugerah serta kebaikan Tuhan yang telah menyertai kita sepekan yang sudah lewat, sehingga kita jalani dan kita lewati hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Walaupun masih banyak kondisi-kondisi yang sangat sulit kita hadapi, mungkin karena kedukaan, mungkin karena engkau sedang dalam keadaan sakit, mungkin karena engkau dalam keadaan kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan. Ketika kita melihat Tuhan dan kita bersyukur, kalaupun banyak hal yang kita hadapi, namun Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Bersama saya Pendeta Syed Dayat, kita renungkan firman Tuhan dengan tema rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai ayat 33. Namun kita membaca ayat 26 berkata demikian. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ujian iman dapat menarik keluar semua karakter asli dalam diri seseorang. Tidak ada topeng yang dapat menutup-nutupi isi hati yang sesungguhnya ketika orang bereaksi spontan terhadap pujian yang harus dihadapi. Hizkia telah melakukan reformasi dalam hal peribadatan di rumah Allah. Ia juga menunjukkan kepercayaan kepada Allah saat harus menghadapi Sanherib, Raja Asyur. Namun kelemahan datang memunculkan diri tanpa disadari. Hizkia jadi angkuh dan tidak berterima kasih atas kebaikan yang dia terima. Maka Tuhan menjatuhkan murkanya. Namun Hizkia kemudian menyadari dosanya. Sebagai tindakan pertobatan, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama penduduk Yerusalem, dan murka Tuhan lalu surut. Batu uji selanjutnya datang ketika Raja-Raja Babel datang mengunjungi Hizkia. Kitab 2 Tawarik memang tidak memaparkan apa yang terjadi sesungguhnya. Namun dari kitab 2 Raja-Raja kita menemukan bahwa saat itu Hizkia memamerkan kekayaannya kepada raja-raja asing tersebut. Yang menarik, disebutkan bahwa waktu itu Allah membiarkan Hizkia bertindak sendiri, agar dia dapat menguji kedalaman hati Hizkia. Sayangnya, Hizkia tidak lulus ujian. Pamer kekayaan itu tidak melahirkan kebanggaan Hizkia akan Allah. Yang muncul justru kesombongan, seolah dialah pemilik semua kekayaan itu. Raja yang telah memimpin rakyatnya kembali kepada pembaruan iman ternyata menjadi lemah iman karena kesuksesan yang dia raih. Di puncak keberhasilannya sebagai seorang raja, ia tergelincir justru karena keberhasilannya itu. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kesombongan adalah sikap yang muncul dari anggapan bahwa kesuksesan dan kekayaan diraih karena kemampuan diri sendiri, bukan karena anugerah dan campur tangan Allah. Kita dapat disebut sombong bila sudah merasa diri lebih bila dibandingkan orang lain. Maka mari menelisik ke dalam hati kita. Adakah benih-benih sombongan mulai tersemai di dalamnya? Jika iya, mohonlah pengampunan dari Allah. Datanglah merendahkan diri di bawah tangan Allah untuk meminta pengampunan. Kesombongan merupakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses, semua karena anugerah Allah, kemurahan Allah yang indah dan luar biasa bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya, minta pengampunan daripada Tuhan, dan minta kemampuan kepada Tuhan untuk kita dapat menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita dengan baik
sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil dalam segala bidang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami muliakan dan tinggikan, kami datang kepadamu menyerahkan diri kami dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Mohon pengampunan terhadap dosa-dosa kami, serta memohon kemampuan daripada Engkau untuk kami dapat menjalani aktivitas kehidupan kami hari demi hari, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan-Mu, untuk kami dapat memohon berkat-Mu, memohon hikmat-Mu, untuk kami dapat jalani kehidupan kami, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil. Jika selama ini kami masih sombong, angkuh, mari Tuhan ampuni kami. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau lengkapi kami, Engkau urapi kami, serta beri kami perlindungan dan tuntunan, serta hikmat menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hamba berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Saya Pendeta Syed Dayat, senang menyapa kita kembali. Kita bersyukur buat anugerah serta kebaikan Tuhan yang telah menyertai kita sepekan yang sudah lewat, sehingga kita jalani dan kita lewati hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Walaupun masih banyak kondisi-kondisi yang sangat sulit kita hadapi, mungkin karena kedukaan, mungkin karena engkau sedang dalam keadaan sakit, mungkin karena engkau dalam keadaan kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan. Ketika kita melihat Tuhan dan kita bersyukur, kalaupun banyak hal yang kita hadapi, namun Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Bersama saya Pendeta Syed Dayat, kita renungkan firman Tuhan dengan tema rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai ayat 33. Namun kita membaca ayat 26 berkata demikian. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ujian iman dapat menarik keluar semua karakter asli dalam diri seseorang. Tidak ada topeng yang dapat menutup-nutupi isi hati yang sesungguhnya ketika orang bereaksi spontan terhadap pujian yang harus dihadapi. Hizkia telah melakukan reformasi dalam hal peribadatan di rumah Allah. Ia juga menunjukkan kepercayaan kepada Allah saat harus menghadapi Sanherib, Raja Asyur. Namun kelemahan datang memunculkan diri tanpa disadari. Hizkia jadi angkuh dan tidak berterima kasih atas kebaikan yang dia terima. Maka Tuhan menjatuhkan murkanya. Namun Hizkia kemudian menyadari dosanya. Sebagai tindakan pertobatan, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama penduduk Yerusalem, dan murka Tuhan lalu surut. Batu uji selanjutnya datang ketika Raja-Raja Babel datang mengunjungi Hizkia. Kitab 2 Tawarik memang tidak memaparkan apa yang terjadi sesungguhnya. Namun dari kitab 2 Raja-Raja kita menemukan bahwa saat itu Hizkia memamerkan kekayaannya kepada raja-raja asing tersebut. Yang menarik, disebutkan bahwa waktu itu Allah membiarkan Hizkia bertindak sendiri agar dia dapat menguji kedalaman hati Hizkia. Sayangnya, Hizkia tidak lulus ujian. Pamer kekayaan itu tidak melahirkan kebanggaan Hizkia akan Allah. Yang muncul justru kesombongan, seolah dialah pemilik semua kekayaan itu. Raja yang telah memimpin rakyatnya kembali kepada pembaruan iman, ternyata menjadi lemah iman
karena kesuksesan yang dia raih. Di puncak keberhasilannya sebagai seorang raja, ia tergelincir justru karena keberhasilannya itu. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kesombongan adalah sikap yang muncul dari anggapan bahwa kesuksesan dan kekayaan diraih karena kemampuan diri sendiri, bukan karena anugerah dan campur tangan Allah. Kita dapat disebut sombong bila sudah merasa diri lebih bila dibandingkan orang lain. Maka mari menyelisik ke dalam hati kita. Adakah benih-benih sombongan mulai tersemai di dalamnya? Jika iya, mohonlah pengampunan dari Allah. Datanglah merendahkan diri di bawah tangan Allah untuk meminta pengampunan. Kesombongan merupakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses, semua karena anugerah Allah, kemurahan Allah yang indah dan luar biasa bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Minta pengampunan daripada Tuhan dan minta kemampuan kepada Tuhan untuk kita dapat menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita dengan baik, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil dalam segala bidang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami muliakan dan tinggikan, kami datang kepadamu menyerahkan diri kami dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Mohon pengampunan terhadap dosa-dosa kami, serta memohon kemampuan daripada Engkau untuk kami dapat menjalani aktivitas kehidupan kami hari demi hari, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan-Mu, untuk kami dapat memohon berkat-Mu, memohon hikmat-Mu, untuk kami dapat jalani kehidupan kami sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil. Jika selama ini kami masih sombong, angkuh, mari Tuhan ampuni kami. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau lengkapi kami, Engkau urapi kami, serta beri kami perlindungan dan tuntunan serta hikmat menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hamba berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Saya Pendeta Syed Dayat, senang menyapa kita kembali. Kita bersyukur buat anugerah serta kebaikan Tuhan yang telah menyertai kita sepekan yang sudah lewat, sehingga kita jalani dan kita lewati hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Walaupun masih banyak kondisi-kondisi yang sangat sulit kita hadapi, mungkin karena kedukaan, mungkin karena engkau sedang dalam keadaan sakit, mungkin karena engkau dalam keadaan kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan. Ketika kita melihat Tuhan dan kita bersyukur, kalaupun banyak hal yang kita hadapi, namun Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Bersama saya Pendeta Syed Dayat, kita renungkan firman Tuhan dengan tema rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai ayat 33. Namun kita membaca ayat 26 berkata demikian. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ujian iman dapat menarik keluar semua karakter asli dalam diri seseorang. Tidak ada topeng yang dapat menutup-nutupi isi hati yang sesungguhnya ketika orang bereaksi spontan terhadap pujian yang harus dihadapi. Hizkia telah melakukan reformasi dalam hal peribadatan di rumah Allah. Ia juga menunjukkan kepercayaan kepada Allah saat harus menghadapi
Sanherib, Raja Asur. Namun kelemahan datang memunculkan diri tanpa disadari. Hizkia jadi angkuh dan tidak berterima kasih atas kebaikan yang dia terima. Maka Tuhan menjatuhkan murkanya. Namun Hizkia kemudian menyadari dosanya. Sebagai tindakan pertobatan, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama penduduk Yerusalem, dan murka Tuhan lalu surut. Batu uji selanjutnya datang ketika Raja-Raja Babel datang mengunjungi Hizkia. Kitab 2 Tawarik memang tidak memaparkan apa yang terjadi sesungguhnya. Namun dari kitab 2 Raja-Raja kita menemukan bahwa saat itu Hizkia memamerkan kekayaannya kepada raja-raja asing tersebut. Yang menarik, disebutkan bahwa waktu itu Allah membiarkan Hizkia bertindak sendiri, agar dia dapat menguji kedalaman hati Hizkia. Sayangnya, Hizkia tidak lulus ujian. Pamer kekayaan itu tidak melahirkan kebanggaan Hizkia akan Allah. Yang muncul justru kesombongan, seolah dialah pemilik semua kekayaan itu. Raja yang telah memimpin rakyatnya kembali kepada pembaruan iman, ternyata menjadi lemah iman karena kesuksesan yang dia raih. Di puncak keberhasilannya sebagai seorang raja, ia tergelincir justru karena keberhasilannya itu. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kesombongan adalah sikap yang muncul dari anggapan bahwa kesuksesan dan kekayaan diraih karena kemampuan diri sendiri, bukan karena anugerah dan campur tangan Allah. Kita dapat disebut sombong bila sudah merasa diri lebih bila dibandingkan orang lain. Maka mari menyelisik ke dalam hati kita. Adakah benih-benih sombongan mulai tersemai di dalamnya? Jika iya, mohonlah pengampunan dari Allah. Datanglah merendahkan diri di bawah tangan Allah untuk meminta pengampunan. Kesombongan merupakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses, semua karena anugerah Allah, kemurahan Allah yang indah dan luar biasa bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Minta pengampunan daripada Tuhan, dan minta kemampuan kepada Tuhan untuk kita dapat menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita dengan baik, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil dalam segala bidang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami muliakan dan tinggikan, kami datang kepadamu menyerahkan diri kami dan merendahkan hati kami di hadapanmu. Mohon pengampunan terhadap dosa-dosa kami, serta memohon kemampuan daripada Engkau untuk kami dapat menjalani aktivitas kehidupan kami hari demi hari, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapanmu, untuk kami dapat memohon berkat-Mu, memohon hikmat-Mu, untuk kami dapat jalani kehidupan kami, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil. Jika selama ini kami masih sombong, angkuh, mari Tuhan ampuni kami. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau lengkapi kami, Engkau urapi kami, serta beri kami perlindungan dan tuntunan, serta hikmat menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hamba berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Saya Pendeta Syaf Dayat, senang menyapa kita kembali. Kita bersyukur buat anugerah serta kebaikan Tuhan yang telah menyertai kita sepekan yang sudah lewat.
sehingga kita jalani dan kita lewati hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Walaupun masih banyak kondisi-kondisi yang sangat sulit kita hadapi, mungkin karena kedukaan, mungkin karena engkau sedang dalam keadaan sakit, mungkin karena engkau dalam keadaan kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan. Ketika kita melihat Tuhan dan kita bersyukur, kalaupun banyak hal yang kita hadapi, namun Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Bersama saya Pendeta Resep Daya, kita renungkan firman Tuhan dengan tema rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai ayat 33. Namun kita membaca ayat 26 berkata demikian. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ujian iman dapat menarik keluar semua karakter asli dalam diri seseorang. Tidak ada topeng yang dapat menutup-nutupi isi hati yang sesungguhnya ketika orang bereaksi spontan terhadap pujian yang harus dihadapi. Hizkia telah melakukan reformasi dalam hal peribadatan di rumah Allah. Ia juga menunjukkan kepercayaan kepada Allah saat harus menghadapi Sanherib, Raja Asyur. Namun kelemahan datang memunculkan diri tanpa disadari. Hizkia jadi angkuh dan tidak berterima kasih atas kebaikan yang dia terima. Maka Tuhan menjatuhkan murkanya. Namun Hizkia kemudian menyadari dosanya. Sebagai tindakan pertobatan, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama penduduk Yerusalem, dan murka Tuhan lalu surut. Batu uji selanjutnya datang ketika Raja-Raja Babel datang mengunjungi Hizkia. Kitab 2 Tawarik memang tidak memaparkan apa yang terjadi sesungguhnya. Namun dari kitab 2 Raja-Raja kita menemukan bahwa saat itu Hizkia memamerkan kekayaannya kepada raja-raja asing tersebut. Yang menarik, disebutkan bahwa waktu itu Allah membiarkan Hizkia bertindak sendiri, agar dia dapat menguji kedalaman hati Hizkia. Sayangnya, Hizkia tidak lulus ujian. Pamer kekayaan itu tidak melahirkan kebanggaan Hizkia akan Allah. Yang muncul justru kesombongan, seolah dialah pemilik semua kekayaan itu. Raja yang telah memimpin rakyatnya kembali kepada pembaruan iman ternyata menjadi lemah iman karena kesuksesan yang dia raih. Di puncak keberhasilannya sebagai seorang raja, ia tergelincir justru karena keberhasilannya itu. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kesombongan adalah sikap yang muncul dari anggapan bahwa kesuksesan dan kekayaan diraih karena kemampuan diri sendiri, bukan karena anugerah dan campur tangan Allah. Kita dapat disebut sombong bila sudah merasa diri lebih bila dibandingkan orang lain. Maka mari menyelisik ke dalam hati kita. Adakah benih-benih sombongan mulai tersemai di dalamnya? Jika iya, mohonlah pengampunan dari Allah. Datanglah merendahkan diri di bawah tangan Allah untuk meminta pengampunan. Kesombongan merupakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses, semua karena anugerah Allah, kemurahan Allah yang indah dan luar biasa bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Minta pengampunan daripada Tuhan, dan minta kemampuan kepada Tuhan untuk kita dapat menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita dengan baik, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil dalam segala bidang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami muliakan dan tinggikan,
Kami datang kepadamu menyerahkan diri kami dan merendahkan hati kami di hadapanmu. Mohon pengampunan terhadap dosa-dosa kami, serta memohon kemampuan daripada Engkau untuk kami dapat menjalani aktivitas kehidupan kami hari demi hari, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapanmu, untuk kami dapat memohon berkat-Mu, memohon hikmat-Mu, untuk kami dapat jalani kehidupan kami, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil. Jika selama ini kami masih sombong, angkuh, mari Tuhan ampuni kami. Terpuji Engkau Bapa, Engkau lengkapi kami, Engkau urapi kami, serta beri kami perlindungan dan tuntunan, serta hikmat menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terpuji Engkau Bapa di surga. Hamba berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Saya Pendeta Sep Dayat, senang menyapa kita kembali. Kita bersyukur buat anugerah serta kebaikan Tuhan yang telah menyertai kita sepekan yang sudah lewat, sehingga kita jalani dan kita lewati hari demi hari dengan pertolongan Tuhan. Walaupun masih banyak kondisi-kondisi yang sangat sulit kita hadapi, mungkin karena kedukaan, mungkin karena engkau sedang dalam keadaan sakit, mungkin karena engkau dalam keadaan kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan. Ketika kita melihat Tuhan dan kita bersyukur, kalaupun banyak hal yang kita hadapi, namun Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Bersama saya Pendeta Sep Dayat, kita renungkan firman Tuhan dengan tema rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai ayat 33. Namun kita membaca ayat 26 berkata demikian. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ujian iman dapat menarik keluar semua karakter asli dalam diri seseorang. Tidak ada topeng yang dapat menutup-nutupi isi hati yang sesungguhnya ketika orang bereaksi spontan terhadap pujian yang harus dihadapi. Hizkia telah melakukan reformasi dalam hal peribadatan di rumah Allah. Ia juga menunjukkan kepercayaan kepada Allah saat harus menghadapi Sanherib, Raja Asyur. Namun kelemahan datang memunculkan diri tanpa disadari. Hizkia jadi angkuh dan tidak berterima kasih atas kebaikan yang dia terima. Maka Tuhan menjatuhkan murkanya. Namun Hizkia kemudian menyadari dosanya. Sebagai tindakan pertobatan, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama penduduk Yerusalem, dan murka Tuhan lalu surut. Batu uji selanjutnya datang ketika Raja-Raja Babel datang mengunjungi Hizkia. Kitab 2 Tawarik memang tidak memaparkan apa yang terjadi sesungguhnya. Namun dari kitab 2 Raja-Raja kita menemukan bahwa saat itu Hizkia memamerkan kekayaannya kepada raja-raja asing tersebut. Yang menarik, disebutkan bahwa waktu